Halo, kali ini saya mau bikin video mengenai buku-buku yang saya beli eh, sejak mulai WFH. Jadi sejak eh, si Corona masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret itu, di kantor sudah mulai memberlakukan work from home. Ya, walaupun tetap ke kantor juga beberapa hari, tapi jumlah harinya dibatasi. Nah, sejak saat itu uh, saya mulai membeli beberapa buku, uh, terutama sih untuk mengasah kemampuan menggambar ya. Oke, langsung aja. Ini buku pertama yang saya beli, judulnya Fashionista Doodles, karya Robin Neal. Ini saya beli di uh, Kinokuniya, tepatnya sih di situs Ilote. Harganya 161.000. Kemudian saya selalu kasih tanggal ya pembeliannya. Ini pembeliannya tanggal 18 April 2020. Oke, buku ini lumayan menarik. Beberapa gambar-gambarnya memang terutama yang hobi untuk ilustrator atau jadi fashion ilustrator, ini bisa jadi referensi. Cuma menurut saya buku ini untuk yang baru belajar ini sepertinya terlalu advance ya, karena tidak dijelaskan step by step bagaimana cara untuk mulai menggambar. Jadi buat kamu yang masih baru untuk menggambar, buku ini bisa buat jadi referensi, tapi bagi saya sih sepertinya ini terlalu untuk tingkatan yang advance ya. Tidak dijelaskan step by stepnya bagaimana cara untuk menggambar. Jadi bisa dilihat di sini isinya ya. Oke, ini doodling, kebanyakan doodling. Jadi Robin Neal ini ilustrator, dia punya website tersendiri, walaupun Instagramnya sih sepertinya nggak aktif ya. Nah, di sini kalau bisa kita lihat sih dia memang sudah bisa dibilang mahir lah menggambar. Jadi dengan sekali coretan maka jadi gitu. Jadi untuk kalian yang masih belajar fashion figure atau apa, buku ini sih menurut saya sih kurang cocok ya. Oke, selanjutnya buku kedua yang saya beli, ini judulnya Fashion Illustration Design, dengan yang ilustrator oleh Manuela Brambati. Jadi teman-teman, Manuela Brambati ini adalah ilustrator yang khusus menggambar desainnya desainer terkenal Gianni Versace. Jadi untuk yang baru belajar menggambar, dibandingkan buku yang sebelumnya, menurut saya ini lebih cocok ya. Ini saya beli di ilote.com juga, di Kinokuniya. Harganya 481.000. Cuma waktu itu saya dapat diskon sekitar 30% atau 50%, saya lupa. Pokoknya saya dapat diskon lagi, ada promo gitu. Di sini dijelasin sih untuk step by stepnya bagaimana cara menggambar dari mulai kerangka, kemudian mulai dari kemudian
berlanjut ke badan, rambut lebih detail, dan pakaian segala macam. Terus juga dijelaskan alat-alat yang dia gunakan biasanya, dari mulai pensil untuk sketch, terus outline, terus warna pakai spidol atau marker ya. Nah, ini untuk yang berminat untuk mulai mencoba menggambar menjadi fashion illustrator, ini cocok sih sebenarnya. Lihat di sini dari mulai rangka, dan menurut saya juga mudah dimengerti ya, step by stepnya bisa diikuti bagaimana supaya fashion figure yang digambar itu tidak kaku ya, tidak kaku. Oh ya, ini saya beli tanggal 22 April 2020 kemarin, masih di awal-awal. Oke. Buku ini sih menurut saya lumayan oke, bagus step by stepnya sampai untuk halaman setengah buku ini. Tapi kemudian di sini ada beberapa detail-detail mengenai gaun, pose, dan segala macam yang menurut saya sih sebagai referensi saja. Tapi untuk pembelajaran kayaknya sih kurang begitu sesuai. Oke. Ini menurut saya buku yang bagus juga untuk kamu yang baru belajar menggambar ya. Kemudian buku selanjutnya saya beli Vogue on Manolo Blahnik. Dikumpulkan dari penerbit Condé Nast mengenai Manolo Blahnik. Dia adalah seorang perancang sepatu yang lumayan terkenal. Ini waktu itu saya beli harganya 348, masih di Lotte juga Kinokuniya. Saya belinya tanggal 25 April 2020. Oke, jadi di sini kebanyakan foto-foto ilustrasi sepatu-sepatu yang pernah tampil di majalah Vogue ya, terutama Vogue Amerika dan Vogue Inggris. Oke. Dan nah di sini juga ada gambar Sarah Jessica Parker. Buat kamu yang pernah nonton serial Sex and the City, di tokoh Carrie Bradshaw di serial itu dikenal suka mengkoleksi sepatu merek Manolo Blahnik. Sebagai referensi dan untuk pengetahuan cukup menghibur, tapi untuk belajar menggambar ini bukan buku yang sesuai. Selanjutnya saya beli 2 buku ini. Buku ini dikarang oleh Megan Hess. Dia adalah ilustrator, fashion ilustrator dari Australia. Saya membeli buku ini di Periplus kalau nggak salah. Waktu itu ada diskon sekitar tanggal 10 Mei 2020. Ini kalau nggak salah waktu itu diskon 50% dari harga aslinya 360.000. Kemudian ini juga sama 360.000 dan saya dapat diskon 50%. Oke, sama dengan buku yang pertama tadi. Ini lebih ke ilustrasi sebagai referensi saja ya, referensi untuk menggambar. Oke.
yang satu berjudul Iconic. Iconic ini Megan Hess menggambar baju-baju desain dari rumah mode, kebanyakan dari rumah mode Italia. Sedangkan Elegance ini dia menggambar baju-baju desain dari Prancis. Oke. Selanjutnya saya membeli buku ini, judulnya Fashionpedia, terbitan dari Fashionery. Ini juga sebenarnya sebagai pengetahuan untuk apa ya, untuk kayak semacam jenis-jenis baju. Kalau kamu yang hobi gambar dan pengen jadi ilustrator atau untuk membuat komik atau apa gitu, kamu bisa dapat referensi gambar dari sini. Seperti ini misalnya, kayak jenis-jenis jam. Ini namanya yang bundar ini jamnya disebut apa. Kemudian kalau terusan seperti ini, jaket ini disebutnya apa, jaket 2 kancing 3 kancing disebutnya apa gitu. Jadi ini bisa menjadi referensi kamu kalau misalnya untuk menulis cerita, menggambar, atau membuat komik. Terus di sini juga ada jenis-jenis rambut ya, baik untuk perempuan atau laki-laki, biar kamu tidak salah dalam menamakan hairstyle yang akan kamu buat. Nah, ini juga saya suka di bagian ini untuk sepatu ini, karena saya juga perlu referensi ya, sepatu ini jenisnya apa namanya apa gitu, sesuai dengan moto dari buku ini adalah kamu tidak harus menghafal semua, kamu tinggal cari di buku ini. Oke, ini waktu itu saya beli harganya sekitar 756.000, tapi waktu itu ada diskon 10 atau 20%, saya lupa, itu di Peri Plus. Saya beli tanggal 19 Mei 2020. Oke. Selanjutnya buku yang saya beli adalah berjudul Ways of Being. Saya beli tanggal 8 Juni 2020. Ini saya beli di Instagram. Saya lupa lagi nama Instagramnya apa, nanti saya tulis di kolom komentar ya. Jadi di sini ada bacaan-bacaan mengenai seniman, quote-quote atau kutipan-kutipan dari seniman-seniman yang ada di dunia gitu. Ini lebih kepada untuk motivasi ya, para seniman, artis, penulis, apa segala macam, untuk membuat karya gitu. Jadi kutipan-kutipan ini lebih ke motivasi. Lumayan enak juga untuk dibacanya gitu. Dari sini kita bisa tahu bahwa struggle-nya para seniman itu dalam menghasilkan sebuah karya gitu. Waktu itu saya beli, harganya buku ini sekitar 85.000 dalam kondisi ya gak terlalu baru sih sebenarnya. Dan di sini agak-agak copot juga. Oke. Lumayan untuk baca-baca. Selanjutnya buku yang saya beli adalah berjudul Metode Membangun Nama Tionghoa, karya Master Xiang Yi. Jadi di sini saya membeli buku ini juga sebagai referensi ya. Kalau misalnya saya mau nulis cerita dengan nama-nama Tionghoa, jadi biar nggak asal-asalan gitu loh, maknanya apa, kemudian
aksaranya seperti apa, terus uh, apa ya, artinya apa gitu. Jadi kalau misalnya kamu perlu untuk membuat sebuah novel dan ada nama-nama apa namanya, tokoh-tokoh yang Tionghoanya, ini lumayan membantu juga gitu. Ini kebetulan belum sempat saya baca juga sih, hanya baru sekilas-sekilas. Saya belinya sekitar 18 bulan 8 2020. Harganya waktu itu saya beli di Instagram apa ya, buku Cikapundung kalau nggak salah. Nanti detailnya ada di kolom komentar. Harganya waktu itu saya beli 100.000 rupiah. Oke. Selanjutnya ini masih buku Megan Hess Travel Collection, masih karya Megan Hess juga, seperti buku yang sebelumnya saya beli yang Iconic dan Elegance. Jadi ini lebih ke kalau yang tadi kan buku itu kebanyakan berisi ilustrasi ya, ilustrasi perancang-perancang terkenal di Italia dan Prancis. Ini terdiri dari 2 buku. Jadi waktu itu saya pernah nemu ya di Kinokuniya tapi nggak lengkap. Kemudian saya akhirnya beli di eBay. Kalau nggak salah saya kena kurs dengan ongkos kirim itu sekitar 500 ribuan lah gitu. Lumayan apa namanya, lumayan lebih murah daripada harus beli satuan. Dan cuma ya pengirimannya tahu sendiri, dari Inggris ke Indonesia perlu waktu 3 bulan. Oke. Di sini jadi yang pertama ini Paris. Di sini Megan Hess membuat ilustrasi mengenai kehidupan di Paris dengan apa namanya, baju-baju desainer dan tempat-tempat yang harus kamu kunjungi. Jadi di sini adalah judulnya Paris Through a Fashion Eye. Jadi memang di sini dibuat ilustrasi sebagai dari kacamata pengamat fashion ya, dengan gambar-gambar yang ya cantik gitu. Kalau kamu yang berminat untuk memperdalam sebagai menjadi ilustrator, dua buku ini juga bisa menjadi referensi ya. Kamu juga bisa follow Instagramnya Megan Hess Official kalau nggak salah. Ini kalau yang tadi Prancis, yang ini New York. Ini ada beberapa tempat yang wajib kamu kunjungi kalau kamu jalan-jalan ke New York, terutama yang berkaitan dengan fashion, dari mulai toko-tokonya, hotel, cafe, dan segala macamnya. Oke. Dengan fashion. Nah, ini pengarangnya Megan Hess. Megan Hess ini ilustrator yang cukup terkenal. Dia pernah menggambar untuk novel Sex and the City. Sejak saat itu dia memang menjadi spesialis ilustrator ya. Buku-bukunya ada beberapa juga yang lain. Ada Coco Chanel, ada Clarice si tikus fashionable yang jalan-jalan ke Paris. Oke, ini saya masukkan lagi ke sini. Kemudian buku selanjutnya adalah Tim McGraw, Grit and Grace, Train the Mind, Train the Body, Own Your Life. Tim McGraw ini adalah dia adalah musisi country ya, musisi country di Amerika Serikat. Saya beli buku ini tanggal 17 September 2020 dengan harga aslinya harusnya sekitar 500 ribuan, tapi waktu itu ada diskon juga di Periplus ya.
jadi 90% atau berapa gitu, jadi saya hanya bayar Rp80.000. Saya belum sempat baca buku ini sih, tapi ini lebih ke motivasi untuk bagaimana dia bisa menjaga kesehatannya dia gitu ya, kesehatan baik itu fisik dan pikiran gitu. Di sini juga ada disebutkan cara-cara dia berlatih, diet, terus kemudian menjaga kebugaran tubuh dan menjaga stamina, terutama di usianya yang kalau nggak salah sudah tidak terlalu muda lagi ya gitu, tapi dengan kondisi badan yang masih prima, apalagi dia juga sering mengadakan konser dan tour gitu. Oke. Buku terakhir yang saya beli adalah ini, berjudul Shodo, The Quiet Art of Japanese Zen Calligraphy. Ini bukunya lumayan lebar ya, ini seperti coffee book table. Sini salah satu minat saya juga adalah untuk bagaimana caranya membuat kaligrafi dalam huruf kanji ya, kanji Jepang. Di sini dijelaskan sih saya beli buku ini tanggal 3/10/2020 di Periplus juga dengan harga 138.000 kalau nggak salah. Dari harga aslinya sekitar 557, kemudian dapat diskon lagi 241, dan kemarin ada Booktopia 90%, jadi saya dapat harga lumayan juga ya, 138.000 untuk buku setebal ini gitu. Di sini dijelaskan sih bagaimana caranya untuk menulis, teknik menulis huruf kanji kaligrafi dengan beberapa style yang biasa digunakan para pelukis ya, baik itu huruf balok, cara urutan-urutan dalam menulis kanji, kemudian maknanya yang tersirat apa segala macam, dan bagaimana membereskan penanya juga gitu. Kalau saya ada waktu, saya akan coba praktek dengan mengikuti instruksi dari buku ini. Oke, demikian video kali ini. Itu adalah buku-buku yang saya beli selama saya work from home ya. Lumayan banyak juga sih kalau menurut saya. Semoga bisa jadi ya, inspirasi teman-teman kalau misalnya ada yang mau untuk buku apa sih yang mau dibaca gitu. Dan untuk mungkin di video yang lain saya akan coba membuat video tersendiri mengenai buku-buku yang saya gunakan untuk referensi menggambar gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.